الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat sudah diambang pintu. Manusia mati, alam semesta hilang. Semua yang ada di alam semesta ini akan hancur binasa. Idzas samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan tumpah ke darat. Makhluk yang paling terakhir dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat maut bersama iblis. Allah berfirman kepada iblis, Allah berkata, "Hai iblis, engkau adalah makhlukku yang paling terakhir akan aku cabut nyawanya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis dicabut ruh dari jasadnya, merintih, meraung, menggema sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut pun dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia ini, bumi ini dibiarkan oleh Allah sunyi, sepi, senyap, tak berpenghuni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah biarkan dunia ini, bumi ini selama 40. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah tidak menjelaskan apakah itu 40 hari, apakah itu 40 bulan, apakah itu 40 tahun. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di alam semesta ini musnah, hancur, binasa, rusak. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hanya Allah Tuhan pencipta alam semesta yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Kemudian dengan kun fayakun, kemudian dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan lagi langit, Allah ciptakan lagi bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah ciptakan lagi langit, tapi tak sama seperti langit yang kita lihat sekarang ini. Allah ciptakan lagi bumi, tapi tak sama seperti bumi yang kita pijak saat sekarang ini.
nanti Allah akan menciptakan bumi dan langit itu tidak lagi bulat, tapi datar, panjang, dahsyat, lebar, maha luas. Kata Rasulullah, seperti hamparan tikar yang maha luas. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar itu, kata Rasulullah, bentuknya putih, sementara di bawah, di dalamnya tertanamlah manusia di alam barzahnya. Kemudian kata Rasulullah, turunlah hujan, bermunculanlah manusia seperti cendawan-cendawan yang baru bermunculan dari liang lahatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum syira'a. Manusia-manusia itu nanti akan bermuncul-munculan seperti belalang yang baru keluar dari tempatnya. Seperti belalang yang baru keluar dari tempatnya. Kemudian dia tahu kemana dia akan berkumpul. Bermunculanlah manusia satu persatu dari liang lahatnya. Tak perlu lagi dikasih tahu, tak perlu lagi untuk dibimbing. Dia tahu kemana dia akan pergi masing-masing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, nanti umatku itu akan bangkit dari alam kuburnya, sudah berbeda-beda bentuknya. Ada manusia nanti yang bangkit dari alam barzahnya, lidahnya menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya keluar air ludah yang bau busuk menjijikkan, yang dibenci oleh orang-orang padang mahsyar. Kemudian ada manusia nanti yang bangkit dari alam barzah, dari alam kuburnya, tangannya yang berjalan sementara kakinya berada di atas. Kemudian nanti ada manusia-manusia yang bangkit dari alam barzahnya, dipaksa untuk memakai kain jubah pelankin yang panas mendidih, dipaksa dia untuk memakai jubah yang panas itu, sementara dia melolong, merintih, menjerit kesakitan. Kemudian dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada manusia yang bangkit nanti dari alam barzahnya, tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Ada juga manusia nanti yang bangkit dari alam barzah, dari alam kuburnya, perutnya besar sebesar gunung, kemudian di dalam perutnya berisi binatang-binatang yang berbisa. Ada juga manusia nanti yang bangkit dari alam barzahnya, yang bangkit dari alam kuburnya, wajahnya seperti bulan purnama. Sudah berbeda-beda bentuk manusia nanti ketika di alam, ketika dibangkitkan oleh Allah, ketika hari Yaumul Ba'as, hari kebangkitan manusia. Itu sesuai amal perbuatan manusia ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nanti bangkit satu persatu semuanya dalam keadaan tak lagi berkhitan, dalam keadaan telanjang, sementara dia akan menuju padang mahsyar yang begitu jauh, yang begitu luas, luar biasa. Tak ada lagi orang berjualan, tak ada lagi tempat duduk, tak ada lagi tempat manusia berbaring. Semuanya akan pergi menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perjalanan yang begitu panjang, dengan perjalanan yang begitu jauh, luar biasa yang ditempuh oleh manusia untuk menghadap Allah, menghadap pengadilan Allah di padang mahsyar itu. Tibalah manusia di padang mahsyar, berkumpullah laki perempuan, berkumpullah laki perempuan bersama, tidak memakai baju sehelai pun, telanjang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, benarkah nanti manusia laki perempuan berkumpul di
di padang mahsyar, tak lagi pakai baju, tak lagi pakai baju. Benar wahai istriku, seperti itulah nanti manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya untuk berkumpul menghadap pengadilan Allah, tidak memakai baju sehelai kain pun. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala qadri mailin, sementara manusia yang dalam keadaan telanjang, laki perempuan berkumpul itu ala qadri mailin, matahari 1 mil dari kepalanya, bagaikan dipanggang kepala manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lamanya manusia berdiri tidak jelas mau berbuat apa, sementara pengadilan Allah belum dilakukan, belum dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lamanya manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50.000 tahun manusia berdiri tanpa memakai sehelai kain pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari 1 jengkal dari kepalanya. Kemudian manusia ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringat sampai ke perutnya, bahkan ada yang sampai ke lehernya. Kemudian dia susah untuk bernapas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun sesuai amal manusia ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sibukkah laki-laki melihat aurat perempuan? Tak sibukkah aurat melihat perempuan melihat aurat laki-laki? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru yawma idzin asyad min ayyan dura ba'duhum aurata ba'. Nanti saking dahsyatnya padang mahsyar itu, tak sempat lagi laki-laki bersyahwat kepada perempuan, perempuan pun tak sempat lagi bersyahwat kepada laki-laki. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, sibuk dengan urusannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan penantian yang begitu panjang, penantian yang begitu lama, sudah tak sanggup lagi manusia berdiri lama di padang mahsyar itu. Kemudian pergilah orang berbondong-bondong menghadap datuk moyang mereka, Nabi Adam alaihi salam. Wahai Nabi Adam, wahai datuk moyang kami, tolonglah kami wahai Nabi Adam. Kami sudah tidak sanggup lagi berdiri lama di padang mahsyar ini, tak jelas mau berbuat apa. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk dimulai acara padang mahsyar ini. Apa jawab Nabi Adam? Maaf, saya tidak bisa menolong kalian, saya tidak bisa berdoa kepada Allah. Aku pun dulu pernah mempunyai satu kesalahan. Allah larang aku untuk mendekati buah huldi. Buah huldi itu bukan hanya aku dekati, tapi aku makan buah huldi itu bersama istriku. Aku diusir oleh Allah dari surga. Aku malu kepada Allah. Hari ini aku tidak tahu apakah hari ini aku akan selamat, kata Nabi Adam. Aku pun tak tahu apakah hari ini aku akan selamat. Lihat Pak, Nabi Adam saja khawatir dengan dirinya, padahal beliau Nabi Allah, tapi khawatir dengan dirinya. Demi Allah, demi Allah, nanti manusia di padang mahsyar itu tak lagi ingat bahwa dulu dia pernah haji, tak lagi ingat bahwa dulu dia pernah baca Al-Quran, tak lagi ingat bahwa dulu dia pernah sholat Jumat berjamaah. Yang diingat nanti di hadapan Allah hanyalah dosa-dosanya. Kita bukan lagi tamu kehormatan, kita bukan lagi tamu yang membawa pangkat jabatan yang besar di hadapan Allah, tapi kita adalah tamu yang membawa dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Adam alaihi salam,
Pergilah engkau kepada Nabi Ibrahim. Pergilah orang itu berbondong-bondong, beramai-ramai mencari Nabi Ibrahim dengan pencarian yang sangat lama. Kemudian berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, wahai Khalilullah, kekasih Allah, mintalah kepada Allah untuk dimulai acara padang mahsyar ini. Jawab Nabi Ibrahim pun sama, nafsi, nafsi, kita sendiri-sendiri saja. Saya tidak bisa berdoa kepada Allah. Saya pun dulu pernah berbohong 3 kali selama hidup saya. Nabi Ibrahim tidak tahu hari ini selamat ataupun tidak, kata beliau, karena beliau pernah berbohong 3 kali selama hidupnya. Bagaimana dengan manusia yang sudah jelas-jelas berbohong dalam kebatilan? Nabi Ibrahim menyulitkan dirinya karena pernah berbohong 3 kali selama hidupnya. Padahal kata Nabi Muhammad, bohongnya Nabi Ibrahim itu hak, bohongnya Nabi Ibrahim itu benar. Tapi Nabi Ibrahim menyulitkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, pergilah engkau kepada Nabi Musa. Dia adalah kalimullah. Dia adalah orang yang berbincang-bincang dengan Allah. Mintalah doa kepada Nabi Musa untuk dimulai acara padang mahsyar ini. Dicarinya oleh orang itu berbondong-bondong dengan pencarian yang sangat lama. Berjumpa dengan Nabi Musa, jawaban yang sama, maaf, saya tidak bisa menolong kalian. Saya tidak bisa berdoa kepada Allah. Dulu aku di dunia pernah membunuh orang. Aku pun tak tahu hari ini selamat ataupun tidak. Nabi Musa mengkhawatirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah engkau kepada Nabi Isa. Dia adalah ruhullah. Dia adalah nabi yang tidak punya dosa dan salah. Mintalah kepada Nabi Isa. Dicarilah oleh orang-orang berbondong-bondong, beramai-ramai untuk mencari Nabi Isa alaihi salam. Ketemu dengan Nabi Isa, jawaban yang sama, maaf, saya tidak bisa menolong kalian. Saya tidak bisa berdoa kepada Allah. Hari ini bukan wewenang saya untuk berdoa kepada Allah. Pergilah engkau kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pergilah engkau kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah engkau menghadap beliau. Dicarilah Rasulullah dengan pencarian yang begitu lama, dengan pencarian yang begitu panjang untuk menemukan Nabi Muhammad. Ketemulah orang-orang yang berbondong-bondong mencari kekasih Allah Nabi Muhammad itu. Wahai kekasih Allah Nabi Muhammad, tolonglah kami wahai Rasulullah. Mintalah kepada Allah untuk dimulai acara padang mahsyar ini ya Rasulullah. Kami sudah tidak kuat lagi berdiri lama ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sujud dengan sujud yang dalam, dengan sujud yang begitu panjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata kepada kekasihnya, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai kekasihku. Angkatlah kepalamu wahai kekasihku. Apa yang kau inginkan mintalah kepadaku. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, tolonglah hambamu ya Allah, tolonglah hambamu ya Allah, tolonglah umatku ya Allah. Mereka sudah tak sanggup lagi berdiri lama di padang mahsyar ini ya Allah. Mulailah pengadilan akhirat, mulailah pengadilan padang mahsyarmu ya Allah. Dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulailah pengadilan-pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir nunduk semua kepalanya, merasa ketakutan. Setan, jin, iblis yang saat ini tak nampak, nanti mereka sudah menampakkan wujudnya. Kita akan melihat mereka, mereka akan tampak. Mereka semuanya menunduk di hadapan Allah.
karena begitu dahsyat nanti pengadilan padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan bekal kita, persiapkan Jumat terbaik kita, persiapkan bacaan Al-Quran kita, persiapkan amal soleh kita, bahwa padang mahsyar yang akan kita hadapi nanti di hadapan Allah begitu berat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dahsyatnya ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.